Hi everyone, today we are going to discuss 6 tenses to describe things or events that happen in the past. 6 tenses untuk kejadian di masa lampau. Jadi di dalam bahasa Inggris itu, untuk kejadian di masa lampau bisa kita ceritakan dengan 6 tenses yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Jadi tenses yang bisa digunakan untuk menceritakan masa lampau antara lain present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Ada yang punya bayangan mengenai rumusnya atau formulanya dari masing-masing tenses ini? Sebagai pengingat, kalau perfect itu pasti ada have, has, atau had-nya. Kalau continuous, pasti ada verb ing-nya. Lalu kalau dia present perfect continuous, bagaimana? Berarti ada dua-duanya. Perfect-nya dia berarti ada has atau have-nya. Atau had kalau dia past. Kemudian continuous berarti ada ing-nya. Present perfect continuous berarti has atau have karena dia present perfect. Kemudian plus ada been plus verb ing. Ada ing-nya juga, ada have has, lalu ada verb ing yang dibantu dengan been. Nanti kita akan lihat di bagaimana formulanya ya. Kemudian untuk action in the past atau kejadian di masa lampau, ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu finish atau not finish, sudah selesai atau belum selesai. Untuk kejadian yang sudah selesai dibagi menjadi dua, yaitu satu action atau dua actions. Ini akan membedakan tenses mana yang cocok untuk digunakan. Untuk kejadian yang finished, satu action ada dua pilihan yang bisa kita pakai, yaitu simple past dan present perfect. Lalu bedanya bagaimana? Bedanya adalah yang simple past, keterangan waktunya itu spesifik. Kita menggunakan simple past jika waktu adalah bagian penting dari informasi yang ingin kita berikan. Atau jika kita ingin menanyakan sesuatu, jika kejadiannya di masa lampau dan keterangan waktunya penting, maka gunakanlah simple past. Contohnya, I swam yesterday. Di sini, swam adalah verb 2 sesuai dengan rumusnya. Yesterday adalah keterangan waktunya. Jadi di sini konteks kapan dia renangnya itu penting. Kapan kamu renang? Kemarin. Nah, itu. Kemudian kalau yang finish action tapi nggak penting konteks waktunya, bisa pakai present perfect. Present perfect contohnya di sini, misalnya kita ingin tahu apakah adik atau anak sudah mengerjakan PR atau belum, sudah selesai mengerjakan atau belum. Kapan selesainya ini tidak terlalu penting. Misalnya selesainya seminggu yang lalu atau sehari yang lalu, it doesn't matter. Yang penting sudah atau belum, maka kita gunakanlah present perfect. Jadi di sini jadinya harus ada have dan has dan menggunakan verb 3. Itulah rumusnya present perfect. Jadinya kalau bertanya have atau has-nya yang ke depannya, have you done your homework? Artinya kamu udah selesai ngerjain PR belum? Nah, done adalah bentuk ketiga dari do. Do, did, done. Kemudian itu yang satu action. Dua pilihan yaitu apakah waktunya penting atau tidak. Itu konsiderasi yang perlu dipikirkan ketika menggunakan dua tenses itu. Untuk yang two actions, ini bisa pakai past perfect, bisa pakai past continuous, bisa pakai past perfect continuous. Nah, kapan dipakai past perfect? Jika ada dua kejadian di masa lampau. Dua-duanya ini kejadiannya di masa lampau, tapi
ada yang duluan, ada yang belakangan kejadian ini kan. Kalau kejadian yang duluannya itu sudah selesai, yang pertamanya sudah selesai dengan sempurna, perfect, ya, maka kita pakainya past perfect. Jadi, past perfect dipakai jika kita ingin menjelaskan kejadian pertama sudah terjadi, sudah selesai, sebelum kejadian yang kedua terjadi. Contoh, saya sudah selesai mencuci ketika gempa terjadi. Ya, sudah selesai nih nyucinya, udah sampai dijemur, ya udah duduk-duduk gitu. Tiba-tiba gempa. Jadinya I had washed the clothes when the earthquake occurred. Occurred-nya pakai verb 2. Nah, diperhatikan kalau kejadiannya 2, kejadian pertamanya itu pilihannya ada 3, bisa past perfect, past continuous, atau past perfect continuous. Tapi untuk temennya, kejadian keduanya itu tidak ada pilihan ya selain simple past. Jadi apapun kejadian pertamanya, kejadian keduanya selalu pakai simple past. Kita lanjut yang past continuous. Kapan dipakai past continuous? Ketika kejadian yang pertama masih berlangsung saat kejadian yang kedua terjadi. Ingat ini konteksnya semua di masa lampau ya. Jadi misalnya kita sudah melakukan dulu nih ya, apa gitu masih berlangsung, tiba-tiba diintervensi oleh kejadian kedua. Misalnya, saya sedang gosok gigi ketika gempa terjadi. Sedang ini ya, lagi gosok-gosok gigi, tiba-tiba goyang gitu. Nah, ini kan belum selesai gosok giginya masih berlangsung, pakainya past continuous. Jadinya sesuai rumusnya di situ ya. I was brushing my teeth when the earthquake occurred. Rumusnya simple past itu ada ya di bagian D yang orange-orange tuh. Itu penggunaan past continuous. Lalu past perfect continuous kapan dipakai? Ketika kita ingin menekankan pada durasinya. Durasi sudah berapa lama kejadian pertama terjadi sebelum kejadian kedua. Contohnya nih, di masa lampau ini misalnya kemarin ya, anak bayi itu sudah menangis selama 1 jam. Baru ibunya pulang di masa lampau ini ya. Jadi kita ingin menekankan durasinya. Dia udah nangis selama berapa lama sih, kasihan deh bayinya. Jadi pakailah past perfect continuous. Jadi bayinya nangis dulu kan, baru ibunya datang. Jadi kejadian pertamanya bayi nangis itu karena menekankan durasi maka pakai past perfect continuous. The baby had been crying for 1 hour when the mother arrived. Ya, jadi bayinya udah nangis selama 1 jam ketika ibunya pulang, ya, ketika ibunya tiba. Jadi kalau 2 actions ya perlu dianalisa dulu yang mana action pertama, yang mana action kedua. Setelah itu dilihat action pertamanya ini udah selesai, sedang berlangsung, atau kita ingin menekankan durasi. Lalu dipilihlah tenses yang sesuai. Kalau kejadian yang kedua, keduanya selalu gunakan simple past, yaitu rumusnya sangat sederhana, subject plus verb 2. Lalu ada satu lagi tenses untuk menunjukkan actions yang sudah dimulai di masa lampau adalah present perfect continuous. Kita gunakan ini ketika kejadian belum selesai, sudah dimulai tapi belum selesai. Dan it doesn't matter, tidak masalah keterangan waktunya. Atau maksudnya tidak masalah udah selesai atau belumnya gitu ya. Kejadian yang sudah mulai dilakukan dan masih berlanjut sampai sekarang. Ini rumusnya subject plus have has plus been plus verb ing. Itu tadi yang udah dijelaskan, ingat-ingat kalau
dia perfect, maka ada have, has, atau had. Dilihat lagi ini maunya present atau past. Kalau present pastinya have dan has. Kan? Lalu ada continuous-nya. Oh, berarti harus ada ing-nya. Tinggal ditaruh been di tengah-tengah. Jadi dah rumusnya. Ya, ingat perfect ada have, has, atau had gitu. Dilihat present atau past. Baru continuous berarti ada ing-nya dan selalu taruh been. Demikian juga dengan past perfect yang hijau itu. Lihat apa yang mau dibuat past perfect. Berarti pakai had ya karena udah masa lampau. Had itu adalah verb 3 dari have atau has. Kemudian, oh dia perfect continuous nih, oh berarti harus ada verb ing-nya. Tambahin been-nya. Jadilah rumus past perfect continuous. Kalau perfect saja nggak ada continuous-nya, jangan pakai ing. Pakainya verb 3. Dilihat, perfect-nya ini perfect saja ya, nggak ada continuous-nya. Perfect-nya ini past atau present. Kalau past dia pakai have, kalau present dia pakai has atau have tergantung subjek. Jadi dari melihat nama tensisnya aja kita udah bisa membayangkan rumusnya. Nggak perlu dihafal, membayangkan rumusnya karena di situ udah ada clue-nya. Contoh kalau yang present perfect continuous, I have been reading The Little Prince. Artinya, ya maknanya saya sudah mulai membaca buku The Little Prince dan belum selesai karena bukunya tebel. Jadi mungkin udah baca seminggu yang lalu dan belum finish. Ini tambahan sedikit untuk yang one action in the past yang udah finish, simple past tadi ya pilihannya salah satunya. Yaitu kejadian yang sudah selesai dan ada keterangan waktunya. Contohnya di sini, I went to Hanoi and I bought Vietnam coffee last week. Kalau diperhatikan di situ ada penggunaan simple past dan simple past di situ. Bisa gitu simple past diikuti dengan simple past? Iya bisa. Contoh di situ kan went sama bought. Itu adalah simple past. Dua kejadian yang berlangsung secara simultan atau kejadian satu selesai langsung diikuti kejadian yang kedua. Ya, misalnya berurutan, misalnya I went to the market and I bought pisang goreng. Saya ke pasar dan saya beli pisang goreng di sana. Itu kan almost simultaneous dan apa namanya jedanya pun sangat-sangat singkat ya. Kita bisa pakai simple past, simple past. Yang salah adalah misalnya kita campurin I went to Hanoi and I buy Vietnam coffee last week. Buy di situ present simple itu salah. Tidak boleh. Kalau dia simple past ketemu n maka temennya sebelahnya kalimatnya harus paralel simple past. Kalau bertanya gimana? Kalau bertanya pakai did aja, lalu verbnya kembali ke verb 1. Karena yang sudah berubah adalah did-nya. Did itu adalah verb 2 dari do. Jadi drink-nya tidak usah menjadi drank lagi, karena udah did yang berubah. Sama dengan yang negatif, itu verb-nya kembali ke verb 1, karena yang berubah sudah did-nya, did not-nya. Dibantu did not, dan dibantu did. Kalau kata tanya dan kata negatif, kalimat negatif. Sehingga verb-nya kembali ke verb 1. Sedikit lagi tentang present perfect. Bisa digunakan, tadi udah ya, kejadian udah selesai, tapi keterangan waktunya nggak penting gitu ya. Contohnya nih, I have visited the mangrove forest. Saya udah mengunjungi hutan mangrove. Misalnya ada yang tanya, kamu pernah ke hutan mangrove? Oh ya, pernah. I have visited the mangrove forest. Jadi nggak penting kapannya, yang penting pernah atau enggaknya. Kita pakai present perfect. Kemudian bisa juga kejadiannya udah selesai tapi efeknya itu masih terasa. Contoh nih, ada yang nanya, would you like some shrimp? Mau udang? Tidak gitu ya. Dijawab,
No, thank you. I have just eaten pisang goreng. Saya baru saja memakan pisang goreng. Jadi, dipakai present perfect di sini karena dia nolak itu karena dia masih kenyang ya, dia barusan makan pisang goreng. Jadi, kejadian memakan pisang gorengnya udah selesai, tetapi efeknya masih berasa. Efeknya itu dia kenyangnya itu, masih ada efeknya. Jadi dipakai present perfect di situ jika kejadian masih ada efek atau dampaknya meskipun udah selesai. Contoh di sini untuk kalimat tanya, has-nya atau have-nya dimajukan ya. Has she left? Jangan lupa verb 3 kalau perfect. Have you ever been in love? Kalau negatif, tinggal ditambah not. They have not reached a consensus yet. Kalau yang kalimat positif, satu lagi ya, kejadian yang sudah selesai tapi efeknya terasa itu, contoh misalnya kita baru selesai ngechat kamar, kan masih basah itu chatnya. Jadi kita bisa bilang, I have painted the room just now, it is still wet. Saya baru aja mengecat kamar itu, ruangan itu, dan dia masih basah. Jadi action mengecatnya itu udah selesai, cuman efeknya masih terasa sampai sekarang. Efeknya yaitu ruangan itu masih basah, belum kering. Oke, sampai situ mudah ya. Ingat present perfect pasti pakai have has. Kalau nggak ada continuous, jangan tambah ing, tapi verbnya adalah verb 3. Lalu sedikit lagi tentang two actions in the past. Tadi kalau ada dua kejadian ya, kejadian yang duluannya itu kan bisa aja dia udah selesai, bisa aja dia sedang berlangsung, bisa aja dia ingin menjelaskan durasinya, itu saat kejadian yang kedua mengintervensi. Tadi kita bisa menggunakan past perfect jika kejadian sudah selesai sempurna. Yang pertamanya baru kejadian yang kedua. Kejadian pertama misalnya nih, saya udah selesai belajar ketika ibuku datang kemarin. Berarti kan kejadian pertamanya adalah saya belajar dulu kan, saya belajar, udah selesai, baru kejadian kedua itu ibunya datang. Itu kejadian kedua, ibuku datang kemarin. Sehingga yang cocok apa kalau udah selesai kejadian pertamanya? Adalah past perfect, udah selesai dengan sempurna kejadian yang pertama ya, baru kejadian yang kedua terjadi. Itu tadi contohnya. Yang kedua, kita pakai past continuous jika kejadian pertama masih berlangsung saat intervensi kejadian kedua. Contohnya nih, kan saya belajar dulu nih, ini kejadian pertama. Saya lagi belajar gitu, lagi asik belajar, tiba-tiba ibunya datang. Ini semua di masa lampau dua-duanya kejadiannya. Ibunya datang membawa jajan sama mungkin kafe latte mungkin ya. Nah, itu kan kejadian yang pertama itu sudah terjadi dan masih berlangsung, belum selesai. Jadi pakainya past continuous untuk kejadian pertamanya dan kejadian keduanya tetap simple past. Lalu kemungkinan ketiga adalah kita ingin menekankan durasi, sudah berapa lama sih saya belajar, baru ibu datang. Nah, contohnya, saya udah belajar selama 1 jam ketika ibuku datang kemarin. Maka kita pakai perfect continuous yang past, karena kejadiannya di masa lampau dua-duanya. Jadi past perfect continuous untuk durasi. Contoh, kalau bahasa Inggrisnya gimana? Jadinya kalau yang past perfect, di situ jadinya harusnya I had itu ya. I had bukan have karena past perfect. I have studied when my mom came yesterday. Saya sudah selesai belajar ketika ibuku datang kemarin. To have itu typo, harusnya had pakai D. Kemudian yang ini kalau di bahasa Inggrisin jadinya rumusnya past continuous ya, yang berubah adalah to be-nya. Kalau to be past berarti kan was atau were. Karena dia I, maka pakai was. I was studying when my mom came yesterday. I was studying itu adalah past continuous dan my mom came yesterday itu adalah simple
past. Untuk kejadian kedua, dia selalu simple past. Dilihat ya. Semuanya sama, my mom came ya. Karena memang kejadian kedua selalu simple past. Yang berubah adalah kejadian pertama sesuai kondisi. Lalu yang ketiga, ingin menekankan pada durasi, berarti kita pakai present perfect continuous. Jadinya kalau dari rumusnya harus ada had, harus ada ing ya, karena perfect dan dia continuous, ditambahin been. I had been studying for 2 hours when my mom came yesterday. Jadi ini sama juga, kejadian keduanya my mom came itu simple past. Lalu kejadian pertama adalah saya belajar dulu, karena saya ingin menjelaskan durasi, saya pakailah past perfect for 2 hours, for 1 hour. Kalau 1 jam 1 hour. Itu wrap up-nya. Kemudian nih, jika kalian ingin menguji pemahaman tentang tenses, itu yang mudah itu adalah dengan analogi kalian dan kereta. Kalian dan kereta di sini. Misalnya nih nomor 1, the train leaves at 7 p.m. Lalu dan seterusnya di situ adalah tenses yang berbeda-beda ya, dengan konteks yang berbeda-beda pula. For example, number 1, the train leaves at 7 p.m. Jadi kalau pernah lihat video sebelumnya, untuk sesuatu yang sudah terjadwal gitu, kita pakai present simple. Di sini jadwal kereta itu kan jam 7 malam. Jadi kita pakainya present simple saja. The train leaves at 7 p.m. Begitu ada orang yang kalimat seperti itu atau ada orang ngomong gitu, berarti maksudnya dia adalah memberitahukan pada kita jadwalnya bahwa selalu always leaving at 7 p.m. Itu udah jadwalnya, kita pakai present simple. Kemudian yang kedua, the train is leaving. Kalau dilihat dari rumusnya itu adalah present continuous. Present continuous dipakai jika kejadian sedang berlangsung saat kita bicara itu juga. The train is leaving. Ya, misalnya gini, hurry up gitu, cepat dikit. Keretanya keretanya udah jalan ya. Keretanya kan kalau awal-awal kan masih cetes, baru dikit-dikit masih bisa lah kekejar gitu. The train is leaving. Jadi saat kita ngomong itu keretanya tuh sudah mulai jalan gitu. The train is leaving. Kemudian number 3, the train left at 7 p.m. last night. Di situ dipakainya past simple ya. Simple past. Ada keterangan waktunya yang jelas yaitu 7 p.m. last night. Karena mungkin misalnya nih ada kasus terus polisi nanya, keretanya jam berapa tadi malam berangkat, gitu kan harus precise ya waktunya. Lalu dipakailah, at 7 p.m. gitu. The train left. Itu adalah simple past. Ada subjek, ada verb 2, yaitu left. Lalu number 4, the train has just left. Has ditambah verb 3 adalah present perfect. Apa maksudnya? The train has just left. Kemudian the train was leaving when I arrived. The train had left when I arrived there. The train had been leaving for 1 hour when I arrived there. Ini semua adalah yang ada di video ini tadi dijelasin. Coba menurut kalian tensesnya apa dan konteksnya bagaimana itu? Perbedaan konteksnya bagaimana? Yang biru-biru itu. Oke, kalau mau ditulis di comments boleh juga, nanti saya cek gitu. Apakah pemahamannya sudah oke atau oke banget. Oke, itu saja. I think this is a very useful exercise gitu, yang analogi train dengan saya ini, menurut saya pribadi. Semoga kalian juga bisa merasakan hal yang sama. Oke, itu saja. I'll see you later in other video. Bye-bye.